السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan di antara ibadah yang wajib yaitu kita menuntut ilmu syar'i yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih pada poin yang pertama. Pembahasan kita masih pada poin yang pertama. Dan kita sudah bahas tentang sempurnanya agama Islam dan juga indahnya agama Islam. Baru beberapa poin. Yang terakhir kita bahas sampai yang keenam dari poin yang pertama. Kita masih di poin yang pertama dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di bab yang ke-6. Sekarang kita masuk yang ke-7. Dari poin yang pertama yang ke-7, bahwa Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seorang murtad keluar dari agama Islam. Jadi agama Islam agama yang indah, agama yang sempurna. Islam menjaga agama, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, keturunan, dan Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga jiwa atau Islam menjaga agama, dan Islam mengharamkan seorang murtad dari agama Islam. Karena itu seseorang diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Kalau dia sudah masuk, dia berusaha bagaimana mengamalkan dari amal-amal Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa prinsip dalam kita beragama, semua agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Islam ini agama yang mudah, tidak ada kesulitan dalam agama Islam. Makanya kita berusaha untuk melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Artinya bukan hanya sepotong-sepotong atau sebagian, tapi keseluruhan, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seluruhnya. Allah menyebutkan di dalam
surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah artinya secara keseluruhan. Maksudnya melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Bukan hanya sholat aja, tapi yang paling pokok ya masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian masalah-masalah yang lain itu harus dilaksanakan. Artinya kafah di sini artinya secara keseluruhan. Melaksanakan seluruh syariat dari agama ini. Tentunya semuanya tergantung daripada kemampuan dia. Sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwakan kepada Allah semampu kalian. Tapi dia berusaha melaksanakan apa-apa yang wajib dan apa-apa yang sunnah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 208. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan agama ini, dan penjagaan agama ini yang paling penting dengan melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Maka yang paling penting dalam agama ini yaitu prinsip dalam kita beragama tentang akidah, tentang tauhid. Jangan sampai orang itu kemudian keluar dari agama ini. Sebab ketika orang itu keluar, ketika akidahnya tidak kuat, ketika tauhidnya tidak kokoh dalam hatinya, dengan berbagai macam godaan dari syaitan, baik syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari jenis manusia, orang bisa aja dia keluar dari agama ini, atau dia murtad dari agama ini. Ketika dia murtad dari agama, hukumannya berat dalam agama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu, akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang merubah agamanya, keluar dari agama Islam ini, faqtulu, hendaklah kalian bunuh dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya Nabi menyuruh orang yang murtad dari agama dibunuh. Dan yang membunuh adalah ulil amri. Kenapa harus dibunuh? Karena dia sudah tahu tentang indahnya agama Islam ini, baiknya agama Islam ini, yang dengan dia mengamalkannya dia akan dapat ganjaran yang besar, yang dengan itu dia masuk surga. Tapi ditukar dengan dunia. Apakah dengan uang, apakah dengan kedudukan, apakah dengan jabatan. Ini satu kehinaan. Karena harganya surga nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Tapi orang bisa murtad dengan sembako, orang bisa murtad dengan uang, orang bisa murtad dengan jabatan, orang bisa murtad dengan kedudukan, orang bisa murtad dengan yang lainnya. Dan ini kerugian buat dia. Makanya hukumannya harus dibunuh, supaya yang lain tidak ikut mengikuti orang ini yang jelas-jelas jejaknya sangat jelek dan memasukkan manusia ke dalam neraka. Dia telah mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sebab orang-orang yang murtad dari agamanya itu amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Sebaik apapun amalnya akan hapus, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan sebab dia murtad dari agamanya. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir karena murtad, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka dia akan hapus amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang murtad dari agamanya dihapuskan seluruh amalnya, dan kemudian
dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kerugian. Makanya kita wajib untuk menjaga agama ini dengan masuk ke dalam agama Islam secara kafah dan kita belajar agama dengan benar, terutama berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Ini paling penting. Ini fondasi dari agama Islam. Tauhid, akidah yang benar supaya tidak murtad. Banyak orang-orang yang tanpa disadari dia murtad. Sedikit demi sedikit dia murtad. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sudah kita bahas prinsip dalam agama ini, Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Ketika orang itu dia membenarkan semua agama, mengatakan semua agama baik, semua agama benar, semua agama menuju ke sorga, ini dia sudah menolak ayat-ayat Al-Quran, sudah membantah Allah SWT. Dia sudah mengingkari hadis Nabi yang menjelaskan hanya satu agama yang hak, agama Islam. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Yahudi Nasrani kafir. Ketika dia tidak mengkafirkan, maka dia masuk ke dalam kekafiran. Dan nanti akan dibahas dalam buku ini tentang pembatal Islam. Ada pembahasannya di buku ini. Jadi itu yang pertama, tentang kita Islam menjaga agama, kita wajib menjaga agama kita, dan kita harus punya prinsip dalam kita beragama. Kita harus yakini seyakin-yakinnya satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Dan dalilnya sudah kita bahas. Dan antum sudah baca, yaitu di halaman 122. Ini sudah kita bahas, halaman 122. Surahnya surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85. Ada di buku ini. Dan beberapa hadis juga sudah saya sampaikan tentang statusnya agama yang hak adalah agama Islam. Kita nggak boleh membenarkan apa yang Allah sudah katakan, bahwa hanya satu yang benar, selain itu tidak ada. Dan itu firman Allah SWT nggak boleh dibantah dengan apapun juga. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah. Jadi Islam menjaga jiwa ini, Islam menjaga darah. Ini banyak dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Jadi Islam menjaga darah. Jadi nggak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya, nggak boleh. Dan masalah darah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Perhatikan, masalah darah adalah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan masalah sholat? Iya, sholat juga termasuk yang pertama dihisab pada hari kiamat. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah pertama kali dihisab masalah sholat. Hubungan antara manusia dengan manusia yang pertama dihisab masalah darah. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama, perkara yang pertama yang akan diputuskan di antara manusia dengan manusia yang lainnya pada hari kiamat adalah masalah darah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah masalah salat. Jadi awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba masalah salat. Ini hadis sahih dari Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang pertama adalah darah, hubungan manusia dengan Allah yang pertama adalah masalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tidak bolehnya seseorang membunuh orang lain. Makanya Allah menyebutkan orang yang membunuh manusia seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Antum lihat di dalam surah Al-Maidah di ayat 32. Allah berfirman, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard
faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang membunuhnya seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Surah Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menjaganya, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ketika menjelaskan ayat ini, karena membunuh termasuk dosa besar yang paling besar. Membunuh seseorang itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan yang pertama dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW. Artinya dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Yang ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Ini dalam dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Jadi kalau seorang membunuh orang lain tanpa diperbolehkan oleh syariat, maka seolah dia membunuh seluruh manusia. Jadi hukumannya sangat berat. Orang yang membunuh seorang mukmin itu berat hukumannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, antum lihat. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha, wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa wa'ada lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Jadi seorang yang membunuh seorang mukmin, maka hukuman baginya sangat berat. Yang pertama, di ayat ini Allah sebutkan Allah akan balas dengan azab neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan di ayat ini dia akan kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Jadi membunuh seorang mukmin itu dosanya dosa besar. Makanya seorang mukmin darahnya itu mulia, lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat, karena darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau berkata kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki malihi wa dami. Kata Nabi SAW kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa bagusnya dirimu
betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik kehormatan harta maupun darah atau jiwanya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, dalam riwayat yang disebutkan Abdullah bin Umar. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Begitu juga sahabat Ibnu Umar, ketika melihat Ka'bah, beliau berkata, ma'azamaki wa 'azama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah, akan tapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung darimu. Jadi seorang mukmin itu punya kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Jadi nggak boleh seorang membunuh seorang muslim, nggak boleh, kecuali kalau dia membunuh orang lain dan dihukum qisas, dan itu pun yang melaksanakan ulul amri setelah diperiksa dan benar bahwa dia yang membunuhnya. Jadi ada beberapa hal yang memang dibolehkan untuk dibunuh, dan itu secara syariat. Yang pertama, yang membunuh seorang muslim, dia harus dibunuh, balas bunuh. Itu yang dikatakan hukum qisas, yang Allah sudah wajibkan hukum qisas. Atau dia seorang yang sudah menikah, dia berzina, maka dia dihukum bunuh dengan direjam. Apakah dia masih statusnya masih ada suami atau masih ada istrinya, atau dia duda atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam direjam, dilempari dengan batu sampai mati. Ats-tsayyibu zani. Jadi an-nafsu bin nafs, ats-tsayyibu zani. Yang ketiga, al-mufariqul jamaah, yaitu orang yang berpisah dari jamaah. Artinya dia dia murtad dari agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau dia keluar dari jamaah kaum muslimin yang memberontak kepada pemerintah Islam, maka dia dihukum bunuh. Selain itu tidak benarkan, dan hadisnya sahih, dan itu bisa lihat di Arba'in An-Nawawi. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan tentang darah seorang mukmin ini, hukumannya besar. Nabi sudah haramkan sejak awal Nabi di Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah, sampai dalam Hajjatul Wada. Nabi ingatkan berkali-kali. Nabi bersabda, untuk melihat di halaman 127 di Syarah Aqidah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Bakrah. Artinya seorang muslim, haram di sini maksudnya tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim lainnya, dan tidak boleh seorang muslim merobek atau menuduh kehormatan muslim lainnya, dan tidak boleh seorang muslim mencemarkan nama baiknya seorang muslim yang lainnya atau muslimah yang lainnya. Tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh memakan harta muslim dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Itu yang maksud dengan harta kalian haram, darah kalian haram, harta kalian dan kehormatan kalian haram. Artinya darah kalian nggak boleh tumpahkan, harta juga nggak boleh diambil, nggak boleh dicuri, nggak boleh ditipu, karena akan dituntut sampai hari kiamat. Atau dia hutang kemudian dia tidak bayar, akan dituntut sampai hari kiamat. Wa aradakum, kehormatan kalian nggak boleh merobek kehormatan mukmin, atau menuduh dia berzina, atau menuduh dia
berbuat kerusakan padahal dia tidak. Ini tuduhan ini akan dituntut sampai hari kiamat. Dan berat hukumannya ini. Yang nanti kita akan bahas tentang Islam menjaga kehormatan. Kemudian tentang masalah darah lagi, Nabi bersabda SAW, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi dunia ini lenyap, lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Artinya membunuh seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada hancurnya dunia ini. Kemudian juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Artinya membunuh seorang mukmin dosanya lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Makanya kita wajib hati-hati nih. Masalah darah ini, Islam mengharamkan pembunuhan, Islam mengharamkan penumpahan darah ke umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, secara tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara tidak hak adalah hukuman mati. Sesuai dengan nas ayat bahwa orang yang membunuh seorang itu dia harus dibunuh. Sesuai dengan ayat dalam surah Al-Baqarah tentang ayat qisas. Dan kalau ada seorang muslim dibunuh oleh beberapa orang, maka orang itu Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Umpamanya seorang muslim sendirian dibunuh oleh 10 atau 20 orang atau 30 orang, maka Allah akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Jadi nggak mudah ini masalah besar. Masalah darah ini masalah besar. Jadi kalau orang berkumpul satu kampung membunuh seorang muslim, maka Allah akan masukkan sekampung itu ke dalam neraka semuanya. Gitu. Bahkan Nabi menyebutkan di sini kalimatnya, seandainya penduduk langit, penduduk bumi semuanya bersekutu untuk membunuh seorang mukmin, yang orang ini baik tapi dituduh dengan tuduhan yang nggak benar, dibunuh, maka semuanya Allah masukkan ke dalam neraka semuanya yang membunuh itu. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan Sahih Jami'us Shaghir. Jadi masalah ini masalah berat ini. Dan orang yang membunuh seorang muslim itu nanti akan ditanya di hari kiamat, berat pertanyaannya. Karena ini termasuk akbarul kabair. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama Nabi sebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua qatlun nafs, yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang keempat qauluz zur atau syahadatuz zur. Yang keempat berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan orang yang terbunuh ini nanti akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan umpamanya kalau kepalanya itu dipotong yang berhubungan dengan darah, maka kepala ini akan ditunjukkan di hari kiamat. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa saya dibunuh? Jadi berat itu, hukumannya berat. Dalam kondisi bercucur darah kepalanya itu, orang ini mengatakan, ya Allah, ay Rabbi sal hada fima qatalani. Wahai Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh aku. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau membunuh orang muslim hukumannya jelas dosa besar yang paling besar. Nah sekarang kalau membunuh orang kafir menurut syariat boleh atau tidak? Membunuh orang kafir yang dia
punya perjanjian dengan negeri Islam nggak boleh dibunuh, nggak boleh tumpahkan darahnya. Nabi menyebutkan dalam hadis, antum lihat di halaman 512 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di poin ke-66, hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Di halaman 512 saya sebutkan di sini, man qatala mu'ahadan lam yarih, atau boleh juga lam yarah raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi juga bersabda SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yari atau lam yarah ra'atal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi menunjukkan bahwa orang kafir tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi seorang muslim. Orang kafir nggak boleh. Jadi orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam atau dia masuk dengan aman di negeri ini, nggak boleh dibunuh. Orang yang membunuhnya, dia nggak akan mencium aroma surga. Itu orang kafir, nggak boleh dibunuh. Apalagi orang muslim. Makanya berat ini hukumannya bagi orang yang membunuh seorang muslim, berat. Bahkan di sebagian riwayat bahwa Allah akan mengampuni dosa semua orang yang meninggal dunia kecuali orang yang membunuh seorang muslim. Jadi setiap dosa itu, kullu dzanbin asallahu yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa itu masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Hakim. Jadi setiap dosa itu mungkin Allah akan ampunkan, kecuali orang yang mati kafir. Itu dia murtad, mati, nggak akan diampun dosanya. Atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi bagaimana taubatnya? Sebagian besar ulama menyebutkan taubatnya masih diterima kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan mengambil riwayat tentang seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang pendeta, kemudian dikatakan engkau nggak ada taubat. Dia bunuh lagi. Kemudian datang kepada seorang alim, orang alim mengatakan ada taubat, tapi engkau harus pindah, hijrah dari tempat ini. Itu menunjukkan bahwa tetap ada taubat bagi orang-orang yang membunuh seseorang, tapi dia wajib taubat dengan taubatan nasuha. Dan ini berat, ini membunuh seorang mukmin itu berat sekali hukumannya, seperti yang sudah saya sebutkan. Sekarang sebelum saya masuk ke berikutnya, ada hadis yang sahih, nanti antum bisa lihat dan mungkin sebagian antum sudah hafal di Arba'in An-Nawawi. Nabi bersabda, la yahillu dami imru'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, at-thayyibu az-zani wan nafs bin nafs wat tariqu lidinihi wal muwaffiqu li jamaah. Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang mukmin yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan Allah dan aku Rasulullah kecuali dengan sebab tiga. At-thayyibu az-zani, yaitu orang yang sudah menikah, dia berzina. Seperti yang saya sebutkan, apakah dia masih statusnya ada suaminya atau istrinya, atau statusnya dia janda atau duda. Kalau dia berzina, maka hukumannya rejam. Wan nafsi bin nafsi, seorang membunuh seorang muslim, maka dia harus dihukum bunuh. Yang ketiga, wa tariqul lidini al mufariqul jamaah, orang meninggalkan agamanya, itu murtad. Dan orang yang menyempal dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi tentang masalah
darah itu masalah besar yang kita wajib hati-hati. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Islam menjaga akal. Jadi Islam menjaga darah, Islam menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, menjaga darah. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Jadi Islam ini menghormati akal, memuliakan akal. Tapi akal wajib tunduk kepada wahyu. Perhatikan itu. Akal ini wajib tunduk kepada wahyu. Karena agama bukan akal. Perhatikan tuh. Agama bukan ra'yu. Agama ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil dari apa? Quran dan sunnah. Menurut pemahaman salafus saleh. Agama bukan akal. Agama adalah dalil. Jadi jangan kemudian orang mengatakan bahwa agama itu akal. Nah, sehingga dia tinggalkan Quran, tinggalkan sunnah, dia pakai akalnya. Sesat. Yang pertama kali menggunakan akalnya dalam beragama ini yang sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama, Jahmiyah. Maka dikatakan para ulama Al-Jahmiyah itu kufar. Kemudian setelah itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah beranggapan bahwa akal itu segala-galanya sudah. Akal itu di atas wahyu. Ini sesat ini. Dan juga timbulnya perbuatan bid'ah dan yang lainnya disebabkan karena akal ini. Di akal tetap dihormati dalam Islam, tapi dia harus tunduk kepada wahyu. Dan ini sudah kita bahas. Nanti antum bisa lihat lagi, ulang lagi di buku ini tentang Islam betul-betul menghormati akal. Ya. Antum bisa lihat di buku ini di halaman 65. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, dalil nas yang sahih. Di dalam Islam, orang yang tidak berakal, dia tidak ada kewajiban. Maka Nabi menyebutkan rufi'al qalam, diangkat qalam itu wa anil majnuni hatta yaqil. Dan orang gila sampai dia kembali berakal. Dan Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 66. Rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yasayqidha wa anil sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena, catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia bermimpi balik, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal, kembali sadar. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Jadi Islam menghormati akal, tapi akal wajib tunduk kepada wahyu. Jadi syariat harus didahulukan dari akal, karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Akal itu punya kemampuan yang terbatas, sedangkan syariat mutlak. Dan masih banyak lagi nanti Anda bisa lihat tentang berkaitan dengan akal. Adapun hadis yang sering jadikan dalil tentang ad-dinu wal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu, bahwa agama itu akal. Barang siapa yang tidak punya agama, maka ia tidak memiliki akal. Ini tentang hadis yang berkaitan dengan akal, itu ada kurang lebih 30 hadis. Tapi semuanya hadis ini maudhu, palsu hadisnya. Enggak ada yang bisa dijadikan hujjah. Dan hadis ini batil. Dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Minarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Dan hadis yang pertama, kalau antum lihat baca silsilah hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah, karya beliau yang besar ya, silsilah hadis as-sahihah dan silsilah hadis ad-dhaifah. Di hadis yang pertama dari 6.000 hadis tentang hadis dhaif dan hadis maudhu, yang pertama kali Syekh Albani membawakan tentang akal, bahwa agama itu bukan akal, dan hadis itu dikatakan batil. Yang mengatakan agama itu akal, hadis yang batil. Dan bawakan lagi hadis yang lain, yang hadis yang maudhu, yang palsu. Jadi Islam menghargai akal, tapi akal disuruh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, menalar, melihat alam semesta,
kemudian tunduk dia kepada wahyu. Bukan akal ini digunakan untuk menentang Quran. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan akal. Yang kedua, Islam juga menjaga akal ini dari hal-hal yang merusaknya. Akal ini bisa rusak dengan apa? Ya dengan barang-barang yang memabukkan. Karena itu Islam mengharamkan khamr, Islam mengharamkan narkoba, Islam juga mengharamkan rokok. Islam mengharamkan. Untuk melihat ayatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ini tentang dalil-dalilnya. Di syarah akidah saya nggak bawakan dalilnya. Nanti antum bisa lihat dalil-dalilnya dalam buku Prinsip Dasar Islam. Dalil tentang Islam menjaga 5 ini atau 6 ini, itu antum bisa lihat dalilnya dalam buku Prinsip Dasar Islam di halaman 134 dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Khamr adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum, dan setiap yang memabukkan adalah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Maka Nabi mengatakan SAW bahwa khamr itu ummul khaba'ith, bahwa khamr ummul khaba'ith, induknya semua kejelekan. Jadi khamr itu kata Nabi SAW ummul khaba'ith. Kenapa dikatakan ummul khaba'ith? Karena orang yang minum khamr dia akan bernyanyi, orang minum khamr dia akan joget, orang minum khamr dia akan berzina, orang minum khamr dia akan mengambil hak orang lain, orang minum khamr dia bisa membunuh orang lain. Ummul khaba'ith. Makanya ketika Islam sejak di Madinah mengharamkan, ketika di Mekah tidak. Karena orang-orang Arab jahiliyah senang minum khamr. Dibiarkan. Karena Nabi menanamkan dulu pokok yang asas tauhid kepada Allah Taala. Begitu sampai di Madinah baru Allah turunkan ayat ini tentang haramnya khamr. Dibuang oleh para sahabat sampai seolah-olah Madinah itu banjir. Langsung sami'na wa ata'na. Ketika mereka sudah siap untuk menerima itu, diharamkan semuanya, nggak boleh lagi. Karena ini umul khaba'ith, induknya semua kejelekan. Maka untuk sekarang wajib ditinggal selamanya. Setelah dia udah masuk agama Islam, dia harus tinggalkan semuanya khamr itu. Nggak bisa dia sedikit demi sedikit dulu meninggalkan, nggak bisa. Harus seluruhnya. Kalau masalah larangan harus tinggalkan semuanya. Jadi pakai itu khamr, minuman keras, narkoba maupun rokok. Rokok termasuk khaba'ith. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang jelek. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yang jelek-jelek. Dan rokok termasuk yang jelek. Dan sepakat para ulama, bahkan kaum muslimin atau juga orang-orang kafir sepakat bahwa rokok itu jelek, berbahaya, merusak, nggak ada manfaatnya sama sekali, dan termasuk tabdzir, membuang-buang harta. Dan tabdzir itu temannya syaitan. Makanya dia membakar uang setiap hari itu dengan dia merokok, dan dosanya terus setiap hari itu dia berdosa. Makanya kalau mau kita ajak berpikir orang yang merokok itu, kalau orang bakar uang 5.000, dikatakan apa orang itu? Dikatakan apa? Orang gila bakar uang. Sekarang bakar rokok. Sudah dibakar
diisep lagi oleh dia. Yang jelas merusak dirinya, bahkan juga merusak orang lain, merusak jantungnya, merusak semuanya. Jadi disuruh untuk berpikir. Jadi jangan memakai hawa nafsu. Bagi yang merokok, pencandu rokok, tinggalkan tuh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Karena merusak akal, merusak jantung, merusak semuanya. Jadi khamr, narkoba, rokok ini membahayakan akal. Yang ke-10, Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada mereka. Dan Islam juga melarang mencuri, korupsi, serta mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan sebatas pergelangan, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 38. Jadi Islam menjaga harta, nggak boleh kita mengambil harta orang lain. Jadi Islam itu betul-betul menjaga harta, seperti hadis fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga kehormatan kalian haram di antara kalian. Artinya nggak boleh seorang muslim mengambil harta muslim lainnya. Hatta orang kafir nggak boleh kita ambil, kecuali dalam peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir. Maka ada harta ghanimah, ada fai dalam perangan yang halal untuk diambil. Dan nggak boleh seorang mengambil harta orang lain dalam bentuk apapun, apakah dia menipu atau dia utang kemudian nggak bayar, dia pinjam tapi dia tidak bayar. Ini akan dituntut sampai hari kiamat. Orang yang mengambil harta orang lain atau dia mencuri harta orang lain, jelas dia mencuri, itu hukumannya potong tangan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Jadi hukumnya haram, terutama yang berkaitan dengan muamalah ini di antara kaum muslimin. Hati-hati itu, jangan sampai dia pinjam tapi dia tidak bayar, atau dia mengambil harta orang lain. Karena orang yang utang, Nabi nggak mau sholatkan, hatta cuma 2 dinar. Ketika dibawakan jenazah kepada Nabi, ditanya Nabi, orang ini ada utangnya, ada 2 dinar, aku nggak mau sholatkan. Sampai Abu Qatadah mengatakan, Rasulullah, saya yang akan bayar. Betul kamu bayar? Saya bayar Rasulullah. Baru Nabi mau sholatkan. Begitu juga orang yang mati syahid di medan perang, jaminannya sorga. Tapi kalau ada utang, terhalang dia masuk sorga. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali 1, utang. Utang itu menghalangi dia masuk surga. Makanya hati-hati. Ini berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hak anak Adam yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina dan segala jalan yang akan membawa kepada perzinaan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 32. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Artinya Allah telah melarang jangan mendekati zina. Artinya bukan jangan berzina, jangan mendekati. Jadi hal-hal yang membawa kepada perzinaan itu hati-hati itu. Kita wajib hati-hati. Pandang-pandang antara laki dengan perempuan, berduaan dengan laki perempuan, melihat gambar-gambar yang telanjang, itu hati-hati. Itu mata itu sudah berzina dengan melihat gambar-gambar yang porno, yang terbuka auratnya. Ini mata sudah berzina. Kata Nabi SAW, ainani tazniyani wa zinahuman nazar. 2 mata itu berzina, dan berzina mata dengan memandang, kata Nabi SAW. Jadi mata itu juga berzina, dengan dia memandang itu zina dia, dan dia berdosa. Maka hati-hati itu, melihat gambar-gambar, apakah itu foto-foto dan juga di HP, hati-hati itu. Karena itu akan membawa manusia kepada perzinaan. Awalnya zina mata,
yang lama-kelamaan akan diturutkan kepada selanjutnya. Dan Allah menyebutkan innahu kana fahisha. Zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok, dan moral yang paling jelek zina ini. Wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk perzinahan ini. Karena ini merusak keluarga, zina ini. Merusak kehormatan, merusak nasab, merusak keturunan dengan zina ini. Makanya Islam menjaga nasab keturunan. Enggak jelas orang. Kalau dia berzina, enggak jelas bapaknya siapa dia. Anak siapa? Lahir lagi, berzina lagi, lahir anak lagi. Enggak jelas nasabnya. Rusak semua. Keluarga, nasab, masyarakat akan rusak dengan perzinahan ini. Dan menyebarkan penyakit. Makanya Islam melarang itu. Mendekati perbuatan zina. Bukannya dipamerkan yang seperti itu. Dan syaitan memang sengaja memamerkan wanita-wanita sebagai barang dagangannya untuk menjerumuskan laki-laki jatuh dalam perbuatan zina. Itu syaitan. Kerjaannya syaitan seperti itu. Dan kalau dilaksanakan hukum Islam akan jerah manusia. Cuma kan tidak terlaksana hukum Islam ini. Sama seperti hukum bunuh tadi. Maksudnya dihukum bunuh orang yang membunuh. Maka nggak ada lagi orang berani membunuh. Atau orang mencuri dipotong tangan. Begitu juga orang berzina, hukumannya menurut syariat kalau seorang gadis dengan pejaka, gadis dengan bujangan, dengan pejaka itu dia berzina, maka didera 100 kali. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nur ayat 2. Surah An-Nur ayat 2. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari mereka, artinya cambuklah mereka, dera mereka masing-masing 100 kali. Dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya. Artinya janganlah kamu belas kasihan kepada mereka yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan kaum orang-orang beriman. Jadi zina itu harus didera, dan biasanya dilaksanakan deranya itu sesudah orang selesai sholat Jumat di masjid-masjid besar itu yang masih melaksanakan hukuman ini, maka didera supaya kaum muslimin semua menyaksikan. Kalau dihukum dera itu nanti orang akan jera. Kalau sekarang ini kan banyak sekali perzinaan di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu dibiarkan, baik oleh orang tuanya dibiarkan, baik juga oleh tokoh masyarakat dibiarkan, oleh kiainya, ustadznya jangan dibiarkan, oleh pemerintah juga dibiarkan. Ini kalau dibiarkan terus akan Allah turunkan azab kepada semuanya. Jadi kita jangan merasa aman dengan azab Allah. Ini berat hukumannya. Dan kepala rumah tangga yang membiarkan anaknya pacaran atau sampai berzina, ini namanya kepala rumah tangga yang dayyuth, yang tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, "Thalathun la yadkhuluna jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Tidak masuk surga, 3 golongan ini, dan Allah nggak akan lihat pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatul birrijal. Yang kedua, laki-laki, perempuan yang menyerupai laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, bertingkah seperti laki-laki. Yang ketiga, dayyuth. Ad-dayyuth dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, alladzi yuqirru fi akhlil khubth. Dayyuth itu orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Kejelekan di sini maksud berupa ya tadi zina, pacaran atau homo, itu yang masuk khubth, perbuatan yang jelek. Kalau itu dibiarkan, maka kepala rumah tangga itu tidak masuk surga sesuai dengan dalil dari hadis ini yang sahih.
Kemudian selanjutnya, yang ke-12, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan yang merusak kehormatannya. Jadi Islam menjaga kehormatan, makanya seorang nggak boleh menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina atau yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Apa aja? Apakah dituduh dia pencuri atau dia penipu padahal dia orang yang baik, atau dituduh dia merusak agama padahal dia mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid. Tuduhan ini akan dituntut sampai hari kiamat. Berat ini tuh. Menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang enggak benar itu termasuk riba yang paling besar dosanya. Kata Nabi, arbar riba syatmu a'radil mu'min. Riba yang paling besar dosanya merobek kehormatan seorang mukmin. Jadi orang mukmin ini baik-baik, taat kepada Allah, dituduh dengan tuduhan apakah dia ahlul bid'ah, dituduh merusak agama, dituduh segala macam. Itu berat hukumannya itu. Allah Azza wa Jalla mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya yang merusak kehormatannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 23 ayat 24 ayat 23 24. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi menyakiti orang mukmin, laki-laki dan perempuan, apa aja tuduhannya? Tuduhan ini banyak sekali. Yang nuduh orang-orang mendakwakan dakwah yang hak dituduh sesat, dituduh wahabi, dituduh teroris, itu yang lain. Itu akan berat tuh hukumannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tuduhannya berat. Makanya ini dalil-dalil tentang, sudah saya bawakan dalilnya, bahwa Islam menjaga agama, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, Islam menjaga kehormatan. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaib. Nabi ulang-ulang nih ketika Hajatul Wada, Nabi bersabda SAW, sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan antum bisa memahami dengan benar dan bisa mengamalkannya. Dan ini tentang indahnya agama Islam yang harus kita jaga, tentang indahnya agama ini, dan berusaha kita untuk menyampaikan kepada kaum muslimin dengan mengulang-ulang ini bahwa Islam itu agama betul-betul yang indah, agama yang sempurna, bukan agama yang merusak seperti tuduhan sebagian orang-orang yang jahat kepada Islam ini. Bahwa Islam agama betul-betul menjaga semuanya. Agama dijaga, jiwa, darah, akal, harta, nasab, kehormatan dijaga, dan yang lainnya lagi. Islam betul-betul agama yang indah, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah dari Islam, dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Materi bahasan yang penuh manfaat yang telah kita simak tadi disampaikan oleh Al-Ustaz dari Kota Bogor. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon, atau dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Silakan di kesempatan yang pertama kami coba sapa dari penelpon untuk Anda di 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Ini dengan Torik di Kalimantan. Pak Torik, silakan pertanyaannya Pak. Ya, ini saya mau tanya sama Ustadz tentang hukum itu bagaimana kalau seandainya nonton acara-acara televisi yang macam sinetron gitu, apakah diperbolehkan gitu kalau seandainya kan di situ ada wanita yang ada hijab gitu. Demikian Ustaz. Ya. Baik. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Torik. Pertanyaannya silahkan Ustaz. Iya, berkaitan dengan masalah kita melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, telanjang. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, antum bisa lihat dalam surah An-Nur. Artinya pandang memandang itu sudah dilarang dalam Islam. Antum lihat di surah An-Nur di ayat 30 dan surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Yang demikian lebih bersih buat mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Begitu juga untuk wanitanya, wa kullil mu'minina yaghudduna min absarin wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Artinya disuruh tundukkan pandangan, karena awalnya perzinahan itu dari pandangan. Maka Nabi SAW ketika ada seorang sahabat melihat wanita, kata Nabi, isrif basarak, palingkan pandanganmu. Nabi suruh palingkan, bukan dilihat, bukan ditonton. Nabi mengatakan isrif basarak, palingkan pandanganmu. Fa innalakal ula wa laysat lakat tsaniyah, bagimu yang pertama tapi tidak yang kedua. Nabi juga pernah ketika Hajjatul Wada, selesai menunaikan ibadah haji, masih di hari-hari Mina waktu itu. Kemudian Nabi menggonceng Fadl bin Abbas. Ada seorang wanita yang cantik, menunjukkan bahwa di sini wanita ini tidak pakai cadar. Fadl melihat wanita ini, dipegang oleh Nabi, kepalanya diputar oleh Nabi. Itu. Artinya Nabi menyuruh untuk memalingkan pandangan. Dan riwayat ini sahih. Jadi ada juga riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, ada juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyuruh untuk menundukkan pandangan. Jadi disuruh untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Karena manfaatnya besar, ghadul basar itu manfaatnya besar dan dibahas oleh para ulama. Sedangkan kalau dia melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, itu akan merusak. Dia merusak hatinya, merusak juga kehusyuannya dan ibadah dia kepada Allah, merusak tumaninahnya, dan juga akan bangkit syahwatnya, mendorong dia untuk berzina. Makanya disuruh untuk menundukkan pandangan, bukan ditonton. Jadi yang seperti itu, film-film dan segala macam itu enggak ada manfaatnya. Antum dengarkan ceramah lebih manfaat, antum baca Al-Quran lebih manfaat daripada melihat yang demikian. Nah, yang lain.
Terima kasih Jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian penanya yang pertama. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan dan kami coba sapa. Ya, na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. seorang ikhwan, dia sudah menikah. Tapi dia karena masa lalunya dulu sering mempunyai Facebook yang ada ahwat-ahwat yang buka aurat, dan dia juga pernah jatuh cinta dengan ahwat tersebut. Pada saat dia sudah menikah, dia selalu berbicara tentang ahwat tersebut kepada sang istrinya, Pak Ustadz. Hingga istrinya cemburu dan melaknat si ahwat tersebut. Apakah suaminya berdosa karena telah menceritakan itu, dan apa istrinya berdosa karena telah melaknat perempuan yang buka aurat di Facebook tersebut? Syukron. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, seorang suami dan istri, dia sudah diberikan oleh Allah SWT karunia untuk menikah. Ini satu nikmat yang besar yang wajib dia jaga, keutuhan rumah tangga itu. Bagaimana rumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun dia berbicara tentang wanita, disampaikan kepada istrinya yang membuat istrinya marah, ini nggak ada manfaatnya bagi dia, dan dia berdosa kalau sampai terus menerus dia hubungan dengan wanita. Hukumnya haram dalam Islam, sekali aja juga haram hukumnya, kecuali kalau dia menikahi wanita itu dan dia menyuruh untuk pakai jilbab yang sempurna. Tapi kalau dia mengenang atau dia hubungan dengan wanita yang dulu sebagai temannya, dia harus putuskan hubungan itu karena dia sudah menikah, dan juga dia tidak ada ingin untuk menikah hanya sekedar untuk berhubungan aja sebagai teman. Ini nggak boleh dalam Islam. Dan kalau dia sebagai seorang mukmin, mestinya dia memberikan nasihat kepada wanita itu agar dia pakai jilbab yang sempurna, dan kemudian dia menikah. Artinya dia suruh, kalau dia nggak mau menikahkan wanita itu, dia nikah kepada, dia suruh untuk menikah dengan laki-laki yang saleh. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia bawa cerita-cerita itu ke dalam rumah tangganya, nggak ada manfaat sama sekali, dan itu akan merusak rumah tangga dan merusak juga anak-anaknya. Jadi ini sering kadang-kadang melihat sinetron atau Facebook atau hubungan WA dengan perempuan atau laki-laki. Ini nggak boleh dalam Islam. Itu harus dijaga hubungan itu, kecuali hubungan yang kaitannya memang ada orang ingin bertanya masalah agama yang memang dibutuhkan. Itu pun hanya sekedarnya aja. Kalau enggak, dia putuskan hubungan itu. Karena itu juga fitnah. Yang terbaik, ia tanya melalui kertas di majelis yang umum, tidak berduaan. Karena itu fitnah. Wanita ini tetap fitnah, harus dijaga. Karena Nabi yang mengatakan wanita itu fitnah. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Jadi fitnah wanita itu. Makanya itu harus diperingatkan oleh ibu tadi, dan laki-laki ini harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan jangan mengulangi lagi. Jadi putuskan hubungan itu dengan teman-teman lama. Wanita harus putuskan hubungan itu karena nggak ada manfaatnya. Nah, yang lain. Baik, terima kasih Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya masih dari penelpon, satu penelpon kembali di kesempatan berikutnya 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Silahkan 0218236543. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Katirun, Papua Sorong, Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ini Pak yang saya tanyakan masalah memandang-memandang tadi. Nah, kehidupan saya itu di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu membuka aurat. Jadi kita keluar dari rumah itu sudah memandang orang yang membuka aurat, Pak. Ya pakaiannya cuma intal-intul aja, Pak. Itu terus solusinya bagaimana kita ini supaya tidak bisa memandang segitu. Karena di sini itu begitulah, Pak. Agamanya Islam, tapi
cuma pengakuan saja. Jadi kebanyakan ya seperti orang-orang yang seperti itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya, berkaitan dengan wanita yang telanjang, memang semua yang ada telanjang kita lihat. Artinya bukan berarti kita diam di rumah nggak keluar, tetap harus keluar, kan wajib untuk mencari nafkah, wajib menuntut ilmu, wajib memenuhi hak istri juga wajib. Jadi harus diperhatikan bahwa kondisi yang ada ya kondisi yang memang kita nggak bisa menghindari seperti itu. Atau kita di tempat kerja, kadang juga ada perempuan yang juga kerja. Ini kondisi yang salah bukan laki-lakinya, laki-laki wajib dia untuk mencari nafkah. Yang salah ya kenapa perempuan ikut dalam kerja yang bergabung dengan laki-laki. Adapun di jalan-jalan terbuka aurat wanita, ya itu bukan kewajiban kita. Kewajiban yang terbesar yang pertama para ulamanya. Itu wajib mengingatkan. Yang kedua, ya ulil amri. Bagaimana ulil amri berusaha supaya wanita itu tertutup auratnya. Tapi yang ada diberikan fasilitas oleh ulil amri yang orang terbuka aurat itu. Ya, dari mulai ya antum bisa lihat iklan-iklan yang ada semuanya. Itu gambar-gambar, itu semuanya merusak. Ya merusak pribadi kita, keluarga, masyarakat. Bangsa ini rusak. Dengan terbuka aurat, ini bangsa Indonesia tambah rusak. Bukan hanya rusak, bahkan Allah bisa turunkan azab. Karena sudah seperti itu yang ada kita lihat sekarang ini. Makanya harus terus diingatkan tentang larangan-larangan syar'i ini yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kita wajib ingatkan, nggak boleh kita diam. Termasuk yang lebih besar lagi, masalah kesyirikan, masalah orang meninggalkan sholat, itu juga harus terus diingatkan, nggak boleh kita diam. Jadi kita tetap aja mengingatkan, kalau itu dari keluarga kita, dari saudara kita, terbuka auratnya, kita wajib ingatkan, nggak boleh kita diam. Nanti sebagai wanita harus pakai kerudung, harus pakai jilbab yang sempurna. Dia nggak punya uang ya kita belikan supaya dia pakai jilbab yang sempurna. Harus ada usaha seperti itu. Jadi kita punya keluarga, punya family yang belum pakai jilbab, ya kita dakwakan. Bisa kita datangi, bisa dengan buku, kemudian juga kita berikan pakaian supaya dia mau pakai jilbab. Ini ada ikhtiar, usaha, di samping kita doa. Adapun kita keluar rumah, banyaknya wanita lain yang terbuka auratnya, itu bukan kewajiban kita. Tapi tetap kita wajib menundukkan pandangan, dan kita juga wajib untuk mencari nafkah dan yang lainnya. Seperti kita di pasar, mau nggak mau yang belanja juga banyak perempuan yang terbuka aurat. Apa kita tutup dagangan, nggak jualan? Ya tidak. Cuma kita harus tundukkan pandangan tetap. Jual tetap jualan, karena itu wajib mencari nafkah. Yang salah yang tidak memakai jilbab yang terbuka auratnya, dia berdosa. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Masih ada pertanyaan lagi? Barangkali Ustaz dari pesan singkat bisa diajukan Ustaz. Ada pertanyaan yang terakhir barangkali Ustaz dari pesan singkat dari beberapa penanya yang saya jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa Islam menjaga jiwa dan Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah menyikapi kondisi di negeri ini yang kita lihat jiwa dan nyawa begitu murah hingga perkara-perkara yang sepele sekalipun kemudian mengakibatkan jiwa atau nyawa melayang. Di negeri ini pun juga tidak ada hukuman yang setimpal sehingga banyak di antara kasus-kasus pembunuhan hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Bagaimanakah sikap bagi kita sebagai muslim yang bermayoritas di negeri ini melihat kondisi negeri yang saat ini terjadi? Terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Iya. Pertanyaannya bagus. Artinya kita melihat kondisi yang ada, bukan hanya masalah pembunuhan aja, itu berkaitan dengan semuanya itu terjadi di Indonesia ini. Ya, apakah merusak akal, pemurtatan, kemudian juga mengambil harta orang lain, mencuri, koruptor dan yang lainnya, korupsi itu.
Itu banyak. Makanya yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin dan terutama kepada ulil amri ya tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan hukum Islam ini. Kita sebagai muslim wajib kita untuk belajar agama. Kita juga menyuruh keluarga kita untuk belajar agama. Tapi juga ini kewajiban ulil amri juga harus tahu tentang agama sehingga bisa melaksanakan syariat ini. Berkaitan dengan tadi hukum bunuh, tadi sudah saya sebutkan kewajibannya wajib. Tadi belum saya bawakan ayatnya. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah tentang wajibnya ini, ulil amri harus memahami tentang wajibnya. Di surah Al-Baqarah ayat 178, ayat 179. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkanlah sekalian qisas, artinya membalas bunuh bagi orang-orang yang terbunuh. Seorang yang merdeka dengan orang merdeka, seorang hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Artinya kalau seorang wanita membunuh wanita harus dibalas, hukum bunuh. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya sedikit aja, maka dia harus mengiringi dengan perbuatan yang ma'ruf dan membayar diat dengan cara yang baik. Yang demikian keringanan dari Allah dan sebagai rahmat kasih sayang kepada manusia. Barang siapa yang melewati batas sesudah itu, bagi dia azab yang pedih. Dan bagi kalian pada hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan dari hukum qisas itu ada kehidupan. Artinya dengan ada hukum qisas yang mestinya manusia ini banyak yang mati ribuan, dengan qisas jera orang yang membunuh itu. Hidup sekian banyak manusia. Walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian dalam hukum qisas ada kehidupan. Jadi harus ada yang dibunuh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua manusia. Harus ada yang dibunuh. Jadi kalau orang yang memang dia pembunuh, sering membunuh orang, harus dibunuh. Jangan ditunda lagi, harus dibunuh. Sebab dengan membunuh orang itu banyak yang diselamatkan. Jadi harus ada yang dikorbankan. Yang memang dia adalah orang yang suka membunuh orang. Dia membunuh satu orang aja harus hukum bunuh. Apalagi sudah sekian banyak. Di Indonesia kan dipiara, preman-preman dan segala macam dipiara. Dan juga banyak juga tuduhan-tuduhan yang nggak benar untuk membunuh orang lain. Menuduh orang-orang Muslim teroris dibunuh, nggak boleh. Dari mana dikatakan dia teroris? Dari mana? Dasarnya apa? Oh, kecurigaan nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Sampai ada orang berani membunuh orang yang dituduh teroris dalam sholatnya dibunuh. Ini kekejaman, ini kezoliman. Harus dibunuh orang itu. Karena apa? Kalau nggak dibunuh akan terjadi kerusakan. Jadi hukuman bunuh itu menghidupkan, kata Allah Taala. Sama aja seperti orang yang dia kena penyakit diabetes yang sudah merusak, kemudian juga luka parah, akan menjalar ke seluruh tubuh, harus dipotong kakinya itu menyelamatkan seluruh tubuhnya. Karena orang yang diabetes itu dia sudah luka parah yang kalau dibiarkan akan terus menjalar ke seluruh tubuh, harus dipotong. Kalau dipotong selamat semuanya. Begitu juga tentang hukum bunuh, seperti itu. Harus yang dibunuh, orang yang dibunuh ini harus dibunuh, akan menyelamatkan semua. Keluarganya, masyarakat, bangsa ini akan selamat. Tapi kalau dibiarkan, ya akan terus terjadi. Nah sekarang bagaimana untuk kita? Kita sebagai rakyat nggak punya kemampuan. Kita hanya menyampaikan aja kepada para ulamanya, menyampaikan kepada pejabatnya bahwa ini masalah darah ini masalah besar. Masalah zina juga masalah besar. Yang tadi itu tentang Islam menjaga semuanya, jelaskan dengan buku-buku, dengan dalil agar mereka paham. Kalau udah kita sampaikan, udah kewajiban kita gugur. Ya, jangan kita kemudian kita sebagai rakyat ngurusin negara. Ini banyak kan seperti itu. Dia rakyat hanya memberikan nasihat. Jangan kemudian dia berusaha untuk mengatur. Nggak bisa, nggak mampu kita untuk mengatur.
Kita hanya menyampaikan. Tapi wajib ditegakkan hukum ini. Paling tidak minimal untuk kita dulu, keluarga. Bahkan dalam syariat ini sifatnya luas gitu dan menyeluruh. Tidak hanya masalah ini aja. Wajibnya melaksanakan hukum Islam bukan hanya pada hukum qisas saja, bukan hanya mencuri, potong tangan, bukan hanya masalah zina, didera, bukan. Tapi masalah pelaksanaan hukum Islam mencakup seluruhnya. Kita wajib tegakkan hukum Islam ini seluruhnya. Yang pokok, yang dasar adalah tauhid. Itu dulu. Karena banyak salah pemahaman tentang hukum itu milik Allah, yang dianggap pelaksanaan hukum Islam itu hanya hukum ini aja. Itu tetap dilaksanakan. Tapi yang masalah pokok yang dasar dulu. Makanya Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah." Hukum itu milik Allah, wajib dilaksanakan. Tapi dari hukum itu yang paling penting, yang paling dasar, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah. Dasar pelaksanakan seluruh hukum, bagaimana kita menegakkan tauhid kepada Allah, baru setelah itu hukum yang lain kita wajib tegakkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan juga barokah dari Allah dan rahmatnya. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan petaka, bagi juga bangsa ini. Dan mereka semuanya harus bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Dan kita wajib melaksanakan syariat ini, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.